Indonesia ngeri banget, Malaysia makin keok, Thailand pun terancam. Ada satu fakta yang bikin heboh jagat sepak bola Asia Tenggara minggu ini. Bukan soal transfer pemain mahal, bukan juga soal gosip pelatih baru. Ini tentang sesuatu yang selama bertahun-tahun jadi barometer gengsi antar negara, peringkat FIFA. Dan kabar terbarunya, timnas Indonesia sedang memanjat tangga peringkat dunia dengan kecepatan yang bikin lawan-lawannya mulai keringat dingin. Bayangkan, di awal bulan Agustus tahun 2025 ini, timnas Garuda sudah nyaris menyalip Thailand. Ya, Thailand! Tim yang selama ini dianggap sebagai penguasa sepak bola ASEAN. Sementara di sisi lain, Malaysia, yah, sepertinya hanya bisa melirik dari jauh, makin tertinggal tanpa tanda-tanda mengejar. Indonesia melesat, Thailand tergelincir, tanggal 11 Agustus tahun 2025 menjadi momen resmi diumumkannya peringkat terbaru FIFA. Dan inilah angka yang bikin pecinta Garuda tersenyum lebar. Indonesia sekarang berada di peringkat 118 dunia dengan skor 1154,55 poin. Posisi ini adalah salah satu capaian tertinggi Indonesia dalam dekade terakhir. Bukan cuma karena nilainya naik signifikan, tapi karena jarak dengan Thailand kini semakin tipis. Sementara itu, sang gajah perang malah harus menerima kenyataan pahit. Mereka turun dari peringkat 102 ke peringkat 103 dunia. Penurunan ini bukan karena mereka kalah beruntun di lapangan, tapi karena faktor yang kadang luput dari perhatian publik, keberhasilan negara lain di turnamen yang memberi poin FIFA. Efek domino dari Afrika. Siapa sangka, penurunan peringkat Thailand dipicu oleh prestasi Tanzania di African Nation Championship CHAN 2025. Di turnamen khusus pemain lokal itu, Tanzania tampil ganas. Mereka sapu bersih 3 laga awal di grup B dengan kemenangan. Kemenangan terakhir mereka bahkan dramatis, mengalahkan Madagaskar dengan skor 2-1. Poin demi poin yang diraih Tanzania membuat mereka menyalip Thailand di tabel peringkat FIFA dan kini bertengger di posisi 102. Kalau performa mereka berlanjut dan Tanzania meraih poin lagi, bukan tidak mungkin mereka akan merangsek ke posisi 101 dunia. Dan Thailand mungkin akan makin tergeser membuka jalan bagi Indonesia untuk mengintip peringkat di kisaran 100 awal. Indonesia semakin percaya diri. Kenaikan peringkat ini bukan kebetulan. Timnas Indonesia memang tampil stabil dalam laga-laga internasional terakhir. Kemenangan penting di kualifikasi Piala Dunia, hasil imbang strategis melawan lawan-lawan kuat, serta produktivitas gol yang meningkat membuat perhitungan poin FIFA semakin berpihak pada Garuda. Bahkan analis sepak bola ASEAN mulai mengakui bahwa Indonesia kini adalah kekuatan yang sulit diabaikan. Kalau tren positif ini bertahan, hanya masalah waktu sebelum Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Sebuah pencapaian yang terakhir kali terdengar seperti mimpi jauh di awal 2000. Malaysia jauh di belakang, sementara Indonesia sibuk mendekati Thailand, kondisi Malaysia justru memprihatinkan. Negeri jiran itu tertahan di peringkat yang membuat supporter mereka gelisah. Performa tidak konsisten, minimnya prestasi di turnamen resmi FIFA, dan kurangnya lawan tanding berkualitas membuat peringkat mereka seperti terjebak lumpur. Ironisnya, Malaysia yang dulu sering jadi bahan perbandingan langsung dengan Indonesia, kini sudah tak seimbang lagi. Jika dulu jarak poin FIFA antara kedua negara bisa dikejar dalam beberapa laga, kini butuh keajaiban untuk Malaysia menyalip. Media olahraga di Malaysia pun mulai mengkritik keras federasi mereka. Banyak yang menyebut FAM, Football Association of Malaysia, kehilangan arah. Sementara Indonesia bergerak dengan rencana jangka panjang, Malaysia terlihat seperti berlari di tempat. Thailand mulai resah, ASEAN berguncang. Bagi Thailand, penurunan peringkat mungkin terdengar seperti hal kecil, tapi di sepak bola modern, posisi di ranking FIFA punya efek domino besar. Dari undian turnamen, peluang mendapat lawan yang lebih ringan hingga prestis di mata sponsor. Dengan Indonesia hanya terpaut sekitar 15 peringkat, Thailand mau tak mau mulai memandang serius ancaman ini. Apalagi jadwal internasional akhir tahun sudah menunggu, di mana setiap kemenangan atau kekalahan akan menentukan siapa yang jadi raja ASEAN di peringkat dunia. Jika Indonesia berhasil mempertahankan performa konsisten, Thailand berisiko kehilangan status sebagai tim ASEAN dengan ranking tertinggi. Vietnam masih di atas, tapi jaraknya tidak sedekat persaingan Indonesia-Thailand saat ini. Peringkat FIFA lebih dari sekadar angka. Bagi sebagian orang, ranking FIFA hanyalah angka. Tapi bagi pelatih,
pemain, dan federasi, angka ini adalah simbol kerja keras, konsistensi, dan keberhasilan strategi jangka panjang. Indonesia tahu betul bahwa setiap poin yang didapat adalah hasil dari kombinasi taktik cerdas, persiapan matang, dan mental yang kuat. Sebaliknya, setiap poin yang hilang seringkali mencerminkan kegagalan membaca situasi, minimnya uji coba, atau kalah di momen krusial. Itulah sebabnya kenaikan Indonesia ke posisi 118 terasa seperti alarm bagi negara tetangga. Mereka mulai sadar bahwa Garuda bukan lagi tim yang mudah diremehkan, apalagi dianggap hanya pendatang baru di papan tengah FIFA. Prediksi, saatnya menyalip Thailand. Banyak pengamat memprediksi, kalau Indonesia berhasil meraih 2 atau 3 kemenangan lagi melawan lawan dengan ranking lebih tinggi di FIFA, mereka bisa menyalip Thailand dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dan kalau itu terjadi, sejarah baru akan tercipta. Indonesia bukan hanya meninggalkan Malaysia jauh di belakang, tapi juga merebut posisi 2 besar ASEAN dalam ranking FIFA. Sesuatu yang akan jadi headline di seluruh media olahraga kawasan. Bagi supporter, momen itu akan menjadi validasi bahwa semua perjalanan panjang, dari era suram hingga masa kebangkitan, akhirnya terbayar. Malaysia makin tertinggal, Thailand mulai merasa panas di leher, dan Indonesia sedang menikmati momen langka, berada di jalur yang benar menuju papan atas ASEAN. Tahun 2025 bisa jadi tonggak sejarah sepak bola Indonesia, bukan hanya di lapangan, tapi juga di papan peringkat FIFA. Dan kalau tren ini bertahan, satu-satunya arah bagi Garuda adalah terbang lebih tinggi, meninggalkan rival-rival lamanya menatap dari bawah.